Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4. Sini kami akan membahas mengenai hak dan kewajiban pada UUD 1945. Nama saya Feby Agatha dari kelas 12 MIPA 4, absen 9. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hak yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, pasalnya yang ke-31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan di jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan haknya tidak boleh mengurangi arti keadilan dan pemerataan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pada video ini dapat dilihat adanya kasus korupsi pada pembangunan gedung sekolah yang menghambat para siswa-siswi untuk mendapatkan pendidikan dengan baik. Dan dalam video ini juga dapat dilihat adanya beberapa anak yang harus putus sekolah karena ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan tindakan tepat, seperti dengan memberikan sanksi kepada pelaku korupsi pembangunan sekolah, lalu melakukan pemerataan pembangunan sekolah di berbagai daerah, dan juga memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar atau KIP bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Saya Yifta Mutiara Zulfa, absen 10. Dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Namun, jika dilihat dari faktanya, masyarakat miskin di Indonesia mencapai 28 juta jiwa. Kasus ini belum cukup teratasi, bahkan di ibu kota sekalipun. Banyak dari mereka yang memulung, mengemis, mengamen, mengasong, mengais sisa makanan hingga tidur di emperan toko. Meskipun program dana bantuan sosial pemerintah sudah banyak dijalankan, namun nyatanya masih ada saja yang tidak dapat merasakan manfaat dari alokasi bantuan tersebut. Harapan kami ke depannya kasus ini sedikit demi sedikit dapat teratasi. Fakir miskin dan anak terlantar mendapatkan haknya di negara ini. Pemerintah sebaiknya berupaya melakukan pemerataan bantuan dengan melakukan pendataan yang lebih akurat dan menyeluruh. Pada masa pandemi ini khususnya, mereka tentu sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Saya Karina Syadia, absen 12. Saya akan membahas mengenai pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Pada pasal 33 ayat 1 ditegaskan dengan jelas, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna terlihat jelas di sini, yaitu sistem ekonomi yang dikembangkan hendaknya dijalankan dengan kebersamaan, bukan dengan individualistik. Lalu demikian pula pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, memberikan maklumat yang sangat jelas dan sangat terang, yaitu pemerintah memiliki peran yang sangat penting, sangat besar dalam kegiatan perekonomian nasional. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selama ini juga telah terjadi banyak eksklusivisme pembangunan. Prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan tidak ditegakkan. Seharusnya dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat harus senantiasa terbawa serta. Kemajuan ekonomi rakyat harusnya inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan rakyat, yaitu pada kemakmuran bersama. Nyatanya, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 ini belum terjalankan dengan benar. Nama saya Misal Marsal Sulaiman dari kelas 12 IPA 4, absen 17. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hak warga negara yang tertera pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkata bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ini menunjukkan makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang. Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa secara konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup. Dengan mengacu pada ayat ini, maka pemerintah harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan. Di Indonesia sendiri, angka pengangguran cukup tinggi dengan jumlah yaitu 9,77 juta jiwa.
Hal ini berarti masih banyak warga negara Indonesia yang belum mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sayangnya, meskipun dengan angka pengangguran yang tinggi ini, beberapa aparat pemerintahan tetap membebani rakyat. Misalnya, kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah seharusnya melindungi rakyat dan memberi keringanan kepada rakyat, bukan membuat rakyat semakin sengsara dan menderita. Tentunya kasus seperti yang dijelaskan tadi akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Di Indonesia sendiri, tingkat kemiskinan relatif tinggi dengan total 27,55 juta orang. Pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan memperbanyak lowongan pekerjaan serta mengadakan pelatihan agar semua tenaga kerja Indonesia bisa menjadi sejahtera. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 9 ayat 2 ini menjelaskan, pertama, hak untuk mempercayai Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, hak untuk mempercayai atau menjalankan ajaran agama yang dianut. Vina Nafisa Darwis dari kelas 12 IPA 4 absen 26 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Dari video yang saya tampilkan ini, dapat dilihat para mahasiswa sedang mengeluarkan aspirasi mengenai rencana pemerintah yang akan mereklamasikan pantai di Jakarta. Dapat kita lihat bahwa para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi BEM menolak rencana pemerintah tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa implementasi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dapat kita rasakan. Sebagai warga negara, kita memang sudah dapat merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, dalam mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, selalu ada konsekuensi dari apa yang disampaikan, sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dan sampai jumpa.